Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Lintang Venusita selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak beserta rekan-rekan sekalian yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah pemungutan dan reformasi pajak beserta hukum pajak. Perkenalkan, nama saya Mesilo Putra Diansyah dengan NIM 230806941137 dan juga rekan Saya Alfian Nuzula Rahma dengan NIM 230806941150. Saya Nazul Katalia Armansyah dengan NIM 144. Perkenalkan, nama saya Rafika Ayumiar dengan nomor NIM 23080694154. Perkenalkan, saya Berliana Jaya Rahmadani dengan NIM 230806941171. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peranan pajak dalam suatu negara dalam beberapa literatur negara. Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan pendapatan negara yang digunakan secara optimal yang dimasukkan ke dalam kas negara yang berperan penting dalam anggaran, stabilisasi perekonomian, hingga redistribusi pendapatan. Maka sebab dari itu, saya akan menjelaskan beberapa negara dengan peranan pajaknya masing-masing. Yang pertama ada negara Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini, pajak berperan penting dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan negaranya. Yang kedua ada Finlandia. Dalam negara Finlandia ini memiliki persentase pajak tertinggi di dunia. Namun, rakyatnya dinobatkan sebagai penduduk yang memiliki kebajikan tertinggi dari negara-negara yang lain. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena pemerintahan Finlandia dapat mengelola pajak yang tinggi itu dengan baik dan benar, hingga masyarakat Finlandia mendapatkan manfaat baik itu dalam kesejahteraan sosial dan juga pelayanan publik, terutama dalam dunia pendidikan dan juga kesehatan, yang dimana mutu pendidikan Finlandia dinobatkan sebagai pendidikan terbaik di dunia. Begitu juga dengan layanan kesehatannya yang cukup baik. Namun semua hal itu masyarakatnya mendapatkan layanan yang baik namun juga gratis, karena semua layanan itu ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya ada negara Jepang. Peranan pajak dalam negara Jepang ini cukup penting. Yang pertama, pajak sebagai sumber pendapatan negara dan juga untuk pemerataan pendapatan masyarakatnya serta pendorong investasi. Yang terakhir ada negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui sendiri, pajak di Indonesia berperan aktif dan juga termasuk besar dalam pendapatan negara. Nah, peranan pajak di negara Indonesia ini sebagai contoh, salah satunya ada sebagai pendapatan negara, yang kedua juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian, dan juga yang terakhir sebagai alat untuk pemerataan pendapatan negara masyarakatnya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai filosofi perpajakan di berbagai negara. Pajak merupakan sumber penghasilan negara yang semakin tinggi nilainya, maka akan semakin besar pendapatan yang didapatkan oleh negara. Filosofi perpajakan dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat, pandangan tentang keadilan, dan prioritas ekonomi. Selanjutnya di sini ada contoh dari beberapa negara. Yang pertama yaitu Amerika Serikat. Sistem perpajakan berdasarkan pada asas kebebasan untuk menghasilkan, memiliki, dan mentransfer kekayaan tanpa campur tangan dari pemerintah. Sistem perpajakan yang diterapkan bersifat progresif, yaitu artinya di mana tarif pajak meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan. Lalu negara yang kedua yaitu Swedia. Filosofi perpajakan di Swedia ini didasarkan pada konsep kesejahteraan sosial.
Prinsipnya adalah bahwa warga negara yang mampu harus membantu mendukung warga negara yang masih membutuhkan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada Irlandia. Filosofi rasio perpajakan di Irlandia sebesar 48% dengan penghasilan rata-rata pada tahun 2010 yaitu sebesar 50.400 US dollar. Tingkat pajak Irlandia ini merupakan yang tertinggi dibandingkan negara Eropa lainnya. Kemudian contoh negara yang keempat yaitu Finlandia. Filosofi perpajakan di Finlandia ini meningkat dengan tingkat marginal rata-rata saat ini yaitu sebesar 49,2% dan berlaku untuk penghasilan sebesar 49.000 US dollar. Namun pada tahun 2004, Finlandia ini sempat menetapkan pajak sebesar 53,5% untuk melawan adanya inflasi. Lalu contoh negara yang kelima yaitu Inggris. Filosofi rasio perpajakan di Inggris sebesar 50% dari penghasilan rata-rata sebesar 52.320 US dollar. Inggris menaikkan 10% tingkat pajak tertingginya di tahun tersebut sehingga menjadi sebesar 50%. Kemudian pemerintah Inggris menurunkan tingkat pajak untuk warga dengan berpenghasilan tertinggi menjadi 45% dan akan berlaku pada April 2013. Sejarah pemungutan pajak. Pada awalnya Indonesia menggunakan pemungutan pajak sistem upeti. Namun setelah merdekanya Indonesia, kemudian berubah menjadi sistem official assessment. Tetapi pada tahun 1960-an terjadi inflasi sebesar 500%, sehingga negara merubah sistem pemungutan pajaknya menjadi self-assessment. Kedua sistem ini memiliki beberapa perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah wewenang dalam memutuskan besaran pajak terutang. Pada official assessment, besaran pajak ditentukan oleh pemerintah, sedangkan self-assessment besaran pajaknya ditentukan oleh wajib pajak setiap orang. Di sini akan menjelaskan mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara meliputi penerimaan yang berasal dari internal ataupun eksternal. Beberapa penerimaan negara yang berasal dari internal. Yang pertama, penerimaan negara dari pajak yang meliputi pajak bangunan, pajak penghasilan, pajak PPN atau PNBM. Kemudian, penerimaan negara yang berasal dari bukan pajak meliputi pendapatan sumber daya alam migas, pendapatan sumber daya alam non-migas, pendapatan KDN, pendapatan BLU. Kemudian penerimaan negara yang berasal dari kepabeanan dan bea cukai yang meliputi bea masuk, bea keluar, dan juga cukai. Yang keempat adalah hibah. Hibah merupakan pendapatan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, ataupun surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal dan pajak. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu fiskal. Fiskal digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bentuk pendapatan pemerintah yang berasal dari masyarakat. Pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negara. Kemudian kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kebijakan yang berhubungan dengan pajak karena pajak merupakan sumber penerimaan negara dan juga berhubungan dengan belanja negara karena belanja negara merupakan pengeluaran dari pemerintah. Selanjutnya jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk merangsang ekonomi. Paling sering digunakan selama masa resesi, saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak,
atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat, kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif. Digunakan untuk meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Selanjutnya, macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari segi teori. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan dalam mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal yang disengaja merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran bekerja secara sengaja baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, kebijakan fiskal tidak disengaja. Kebijakan fiskal tidak disengaja merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tidak disengaja adalah proposal, pajak, progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Yang kedua, kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan juga pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini, jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit. Kemudian yang keempat, kebijakan fiskal dinamus. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya dengan waktu. Selanjutnya adalah pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang tergantung oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian adalah jenis pajak. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat atau DJP Kementerian Keuangan. Pajak pusat meliputi 1. Pajak penghasilan atau PPh, 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN, 3. Pajak penjualan atas barang mewah, yang keempat, bea materai. Yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan juga yang lain-lain. Kemudian fungsi pajak yang pertama, fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan menjalankan pembangunan. Jadi, negara membutuhkan biaya, dan biaya itu bisa diperoleh dari penerimaan pajak. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Kemudian yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai sebuah kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya adalah hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Hukum pajak di Indonesia dibagi menjadi dua,
hukum pajak formal, dan juga hukum pajak material. Hukum pajak formal memuat adanya ketentuan-ketentuan yang dapat mewujudkan hukum pajak material. Sedangkan hukum pajak material adalah memuat mengenai norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak, tokoh yang dikenakan pajak atau subjek pajak, besaran pajak yang dikenakan atau tarif pajak, dan segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau terhapuskannya utang pajak, serta hubungan hukum antara wajib pajak dan pemerintah. 1. Tarif pajak. Indonesia memiliki tarif pajak yang relatif lebih besar dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara. Tarif pajak penghasilan pribadi di Indonesia mencapai 30%, sedangkan di Singapura hanya sekitar 22%, di Malaysia sekitar 25%, dan di Thailand sebesar 35%. Namun jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Inggris, pajak Indonesia masih lebih rendah. 2. Sistem pajak terpusat. Sistem pajak di Indonesia terpusat pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Sedangkan di negara Australia, sistem pajaknya terpusat pada provinsi masing-masing. 3. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Sistem PPN di Indonesia hanya dikenakan di beberapa jenis barang, jadi tidak semua barang terkena PPN. Sedangkan di negara Eropa, hampir semua jenis barang dan jasa dikenakan PPN. Yang keempat, tax treaty. Perjanjian pajak adalah perjanjian yang mencegah pajak berganda antara dua negara. Perjanjian pajak terjalin antara Indonesia dengan sejumlah negara, termasuk Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Sementara itu, negara-negara lain termasuk Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak dengan jangkauan lebih luas. Sekian video presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.